Canting cap terdiri dari beberapa bagian, yaitu alas motif, anca, sliwer, dan gagang. Alas motif adalah bagian berisi motif batik yang kemudian dipasang pada anca sebagai landasannya. Sliwer adalah badan cap dan gagang adalah pegangan cap. Canting cap terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian muka berupa susunan plat tembaga yang berbentuk pola batik, bagian dasar tempat melekatnya bagian muka, tangkai cap untuk pegangan pada waktu melakukan proses cap. Secara umum, dalam proses pembuatan cap terdiri dari desain, pembuatan anca, pembuatan pola, assembling, tes produk, dan siap pakai. Untuk awalnya yang kita butuhkan adalah tembaga. Tembaga ada berapa macam, 03, 04, 05 itu dalam milimeter. Kita biasanya beli di toko khusus bahan-bahan logam. Sebenarnya kita bisa memakai tembaga daur ulang, tapi kelemahannya mungkin karena bahan daur ulang itu memang bahannya dari limbah. Tembaganya mungkin satu, tebalnya nggak bisa rata, 2, kalau kita butuh yang perfect itu kadang-kadang sulit. 03, 04 itu kalau yang manual, yang rekondisi itu kayaknya nggak bisa stabil. Tapi itu keberadaan bahan sendiri juga mengalami kenaikan, itu harus juga kita pikirkan. Untuk awalnya memang tembaga kita belah, jadi tingginya sekitar 1,7 itu, terus kita buat secara manual pakai plat, nanti di model di teko-teko, bukan dipahat, nanti kita memang modelnya kita di bengkok-bengkok gitu istilahnya. Tembaga yang belok-belok tadi udah semua rampung sesuai dengan desain, istilahnya kita patri, nanti kita bakar. Setelah kita bakar, semua lengkuan-lengkuan tembaga itu bisa menyatu, baru kita pasang bawaan. Bawaan kita sebut biasanya andang. Andang itu biasanya kotak-kotak, nanti di atas andang kita beri pegangan dari basi baja, fungsinya untuk sebagai pegangan pengecap saat melakukan pengecapan di kain. Untuk finishing kita lakukan dengan penggosokan. Sebelum penggosokan kita lakukan penjabungan. Penjabungan adalah sistem yang udah dipatri tadi dan desainnya udah istilahnya disupit atau dirapikan sesuai dengan gambar. Penjabungan dilakukan dengan cara menuangkan gondorukem ke stem tadi, di mana stem tadi kita beri tempat yang terbuat dari kertas. Setelah penjabungan selesai, di mana dengan penjabungan gondorukem yang dari padat dilelehkan tadi terus dituang di kertas tadi yang udah ada cap yang udah siap. Setelah dingin kita adakan penggosokan atau istilahnya diasah biar semua motif yang ada bisa kelihatan di muka dan kelihatan mengkilat. Setelah pengerjaan penggosokan sekitar 1-2 jam, kalau semua permukaan udah rata, kita adakan pengejaran. Pengejaran adalah pelunturan gondorukem yang tadi bersifat keras dimasukkan lagi ke wadah gondorukem dan di bawahnya dikasih bara api. Setelah semua pelunturan, setelah semua gondorukem meleleh, akhirnya pelunturan sudah jadi, yaitu tinggal kita angkat cantingnya tadi yang udah jadi, yang kita namakan udah finishing. Pemirsa, adapun proses beberapa langkah dalam membuat motif yang terdiri dari proses desain pada kertas dan pembuatan bagian-bagian cap tersebut. Pembuatan desain adalah proses menggambar motif pada kertas.
Desain canting cap biasanya berukuran kecil, sekitar 18 x 18 cm hingga 30 x 30 cm. Motif batik cap kebanyakan berupa motif latar belakang, namun ada pula yang berupa motif utama. Untuk motif utama berukuran besar seperti motif boketan, motif dipecah menjadi beberapa bagian. Artinya untuk satu motif, rangkaian bunga bisa dibuat 3 canting cap.